Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya perwakilan dari mahasiswa Politeknik Siamas Groko jurusan Prodi Teknologi Rekayasa Logistik. Kali ini saya berada di CV Nurul Jaya. Kali ini kita mau ngapain ya? Jadi kita tanya Nurul. Hai Nurul. Kali ini kita mau ngapain sih? Jadi kali ini itu kita akan interview tentang supply chain yang ada di Sidik Budidaya. Jadi kita masuk, ayo. Selamat siang Kak. Jadi kami dari salah satu mahasiswa Teknologi Teknologi Rekayasa Logistik. Jadi kan toko Nuri ini salah satu yang besar ya Mbak di Kapal Mineral. Jadi kami tuh pengen tahu gimana sih manajemen supply chain-nya di toko Nuri ini. Kalau pada contohnya itu kan pemasok barangnya. Ya. Nah, di sini tuh ada kerjasama dari beberapa distributor. Nah, jadi distributor itu ada yang dari pulau, kita ambil, ada yang dari luar pulau. Jadi sih untuk memasukkan barangnya. Untuk terkait dengan manajemennya itu bagaimana jalannya aliran informasi di dalam toko. Jadi kayak informasinya itu seperti apa alurnya Informasi di dalam apa itu? untuk produknya. Kayak misalkan dari luar Jawa itu bagaimana sih informasi sebelum dia datang ke toko. Jadi kalau misalkan untuk di luar pulau itu owner sendiri yang belanja bersama untuk mendatangkan barang ke sini. Nah, kalau untuk dari sini, kan dari distributor sini itu ada sales sendiri. Nah, mereka yang datang ke sini menawarkan kami barang dan akhirnya setelah ditawarkan kami ada yang order. Nah, setelah order nanti mereka kirimkan ke kami. Oke, jadi ini ya Kak, gudang dari Mulia Jaya. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, untuk terkait dengan supply chain manajemennya. Kalau aliran finansialnya itu Kak seperti apa? Aliran finansial kayak apa? Itu seperti administrasi finansialnya gitu Kak, untuk pembayaran ketika setelah order atau dibayar dulu baru orderan itu iya baru datang. Barang datang dulu baru Meskipun di luar Jawa juga seperti itu. Di luar tergantung karena kita ada yang pembelian cash ada yang pembelian non cash. Jadi kalau misalkan yang dari Berau itu rata-rata non cash, jadi mungkin ada yang cash tapi cuma beberapa aja. Nah kalau misalkan dari luar Berau itu kebanyakan yang cash. Oke. lanjut gimana? Pasti kan Kak di dalam suatu namanya pemasok barang itu kan pasti ada masalahnya. Mungkin Kak yang di Nurul ini ada pernah kejadian gitu Kak yang masalahnya yang terkait di dalam gudang ini apa saja Kak boleh Kak? Kalau masalah pemasok barang yang biasanya itu miskomunikasi aja sih. Rata-rata dan kan itu miskomunikasi. Jadi antara pengantar barang dan penerima barang. Terkadang barang tidak sesuai dengan PO, terkadang barang sudah expire bukan expire sih, maksudnya sudah mendekati expire. Nah, kalau untuk permasalahan soal pemasok barang ke gudang itu paling tidak bisa. Berarti kan kalau misalnya ada yang barang expired gitu, kita meminta pengembalian gitu ya Kak? Nah, terus Kak, di dalam toko Nurul Jaya ini yang sudah berfungsi SDM-nya sejauh ini Kak, yang kayak pemasoknya itu yang paling bagus itu apa sih Kak dari anunya, gudangnya gitu? Kayak misalnya penataannya Kak, atau Kalau bagi saya ya selaku karyawan di sini bagus semua. Karena kan saya karyawan di sini nih, jadi bagi saya itu bagus semua karena apalagi sekarang kita sudah tugas-tugasnya sudah terbagi, masing-masing sudah memiliki tugas dan akhirnya mereka sudah tahu tugas-tugasnya apa. Dan untuk di gudang tersendiri itu kan kita ada yang namanya orang gudang. Nah otomatis apapun yang terjadi di gudang ada jawab orang gudang. Berarti segala sesuatu yang terkait gudang itu tanggung jawab mereka. Nah mulai dari penyusunan barang, penerimaan barang dan segala macam itu intinya terkait soal gudang itu tanggung jawab gudang.
Baik, selanjutnya saya meminta bagaimana strategi toko ini dalam menyediakan dan mempertahankan nilai distribusi. Maksudnya nilai distribusi yang bagaimana itu? Kayak misalkan ada dari owner sananya itu kan ada kenaikan barang, terus seperti apa strategi di kayak di toko ini? Supaya nilai harga barangnya itu tidak terlalu melonjak gitu. Jadi kita ngikuti harga pasar. Jadi dari distributor itu sudah ngasih harga. Nah itu dari kita, kalau misalkan memang harganya kita naikkan. Jadi kita tidak pernah menaikkan terlalu tinggi dan tidak pernah menurunkan terlalu turun karena kita menyesuaikan harga. Jadi apapun berapapun harga yang dikasih dari distributor itu yang kita gunakan untuk kita gunakan sebagai harga jual nanti. Jadi untuk keuntungannya sendiri itu tergantung tipe barangnya. Jadi nggak semua kayak ngambil misalkan 10% cuma 10% itu enggak. Jadi tergantung tipe barangnya, nanti ngambilnya berapa persen marginnya kayak gitu. Kan saya yang kami lihat ini kan yang dengan barang makanan dengan obat-obatan itu terpisahkan. Kalau boleh tahu kalau di gudangnya ini juga terpisah gitu kayak penyimpanannya adalah seperti itu. Itu Kak, kalau boleh tahu faktornya kenapa sih dipisahin Kak? Antara obat-obatan dengan makanannya itu kenapa dipisah? Ya kalau obat kita satukan dengan kosmetik karena memang dia itu butuh penjagaan ya untuk penyaluran barangnya, maksudnya ke konsumen. Nah kalau barang-barang yang seperti ini kan kita langsung ambil sendiri tuh. Nah kalau untuk obat dan kosmetik itu ada beberapa yang nggak bisa mereka ngambil sendiri, jadi harus dibantu sama karyawan. Makanya kita pisahkan dan kita buatkan seperti itu. Apakah untuk manajemen distribusinya apakah sama Kak sama yang kayak produk-produk bahan sembako gitu Kak? Kayak distribusinya itu berbeda atau enggak, kayak manajemen Sama aja, Ada yang dibeli dari luar, ada yang di sini juga Kak. sama aja, semua sama aja. Makasih ya Kak. Iya, makasih ya. Nah itu dia tadi teman-teman wawancara kami dengan salah satu karyawan yang ada di Nuril Jaya ini. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu barang-barang yang berada di Nuril Jaya ini distributornya bisa dari luar dan maupun dari dalam browser itu sendiri. Kemudian untuk tempat gudangnya sendiri pun dipisahkan dengan produk-produk pokok seperti sembako dan kosmetik, kemudian barang-barang obat. Nah, adapun masalah-masalahnya kawan-kawan yang terjadi di Nuril Jaya ini, yang pertama yaitu tanggal PO-nya yang kadang miskomunikasi dengan terkait gudangnya. Nah itu karena ada juga yang barangnya malah kelebihan datangnya kawan-kawan. Nah ada juga terakhir itu barangnya kadang mau mendekati expired, jadi pihak Nuril Jaya ini mengembalikan barang tersebut kepada distributornya. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.